Para ulama mereka menampakkan syiar-syiar dohiriyah. Mereka orang-orang yang ketika menegakkan sunnah, menyebarkan kebaikan, mendapatkan celaan, mendapatkan ilmu itu dan memberikan dampak yang sangat besar manfaatnya terhadap kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala manhajihi amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa menyambung kembali liqa kita dalam Kitabul Adab, sebuah adab yang sangat penting sebelum kita belajar. Dan bahasan kita yang selanjutnya ini adalah terkait dengan adab ulama terhadap dirinya. Sering kita sampaikan bahwa kenapa kita menggunakan kalimat ulama? Ya, salah satu untuk mewakili kita semua yang barangkali dalam proses untuk menjadi orang yang alim dalam pembelajaran kita saat mempelajari agama. Sehingga manfaatnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengamalkan amalan yang diamalkan oleh para ulama, di mana mereka salah satu di antara yang menjadi contoh terbaik untuk kita. Para ulama mereka menampakkan syiar-syiar dohiriyah untuk agama Islam. Jadi orang yang ketika dia berilmu, bagaimana dia bisa menampakkan syiar-syiar dalam dirinya yang kemudian bisa dicontoh oleh orang lain. Sehingga orang-orang yang berilmu itu dia menampakkan sholat berjamaah di masjid. Dia menunjukkan bagaimana adab ketika bertemu dengan saudaranya dengan salam. Ketika melihat kemungkaran dia mengingatkan saudaranya. Ini bagian daripada orang-orang yang ketika berilmu. Adab terhadap dirinya ketika dia kemudian memiliki ilmu, kemudian menampakkan syiar-syiar yang dohir, syiar-syiar yang nampak di tengah-tengah masyarakat. Walaupun nantinya barangkali kita akan dihina, kemudian kita dikucilkan, kita barangkali dibully barangkali. Tenang saja. Pendahulu-pendahulu kita di mana mereka para al-anbiya, para sahabat Nabi, para atba'u adbiin, tabi'in dan salafus saleh terdahulu, mereka orang-orang yang ketika menegakkan sunnah, menyebarkan kebaikan, mendapatkan celaan, mendapatkan hinaan. Bukan kalau Ta'ala juga berfirman untuk menghibur kita semua, bagi mereka orang-orang yang di garda depan untuk menegakkan sunnah, menyebarkan risalah. Allah Azza wa Jalla berfirman, fasbir ala ma asabak. Maka sabarlah di atas apa yang kamu terima. Di tengah masyarakat pastinya orang-orang yang punya ilmu, dia menegakkan sunnah akan dicemooh. Sabar. Karena seluruh para nabi, para sahabat, para atba'ut tabi'in, mereka tidak lepas dari cacian dari orang-orang kafir, tidak lepas dari cacian ahlul bid'ah. Kok mereka, Allah Subhanahu wa taala pun dicaci oleh mereka orang-orang kafir. Apalagi kita manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan, maka hendaknya kita bagaimana berupaya untuk menyebarkan dan menampakkan sunnah-sunnah zahiriyah yang mudah dilihat oleh manusia, yang mudah ditangkap oleh panca indera, bahkan kemudian dipikirkan oleh orang lain bahwa kita tergolong orang-orang yang berilmu ketika mengamalkan dan melakukan amal-amal tersebut. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimana wa rahimakumullah, kita pun teringat dalam sebuah nasihat al-Imam Syafi'i, ya. Sebuah nasihat yang sangat dalam yang perlu kita renungkan jemaah. Di mana beliau mengatakan, laisal ilmu ma khufida. Ilmu itu bukan cuma sekedar kita hafal. Dan ini sering saya sampaikan di sini. Mungkin bagi para jamaah sekalian bisa melihat di kajian kita bab masalah adab ini. Sering saya sampaikan terkait dengan perkataan Imam Syafi'i, laisal ilmu ma khufida. Jadi ilmu itu bukan cuma sekedar kemudian kita hafal. Tidak. Al ilmu manafa'ah. Tetapi ilmu itu adalah memberikan dampak yang sangat besar manfaatnya terhadap kaum muslimin. Jadi bisa jadi orang yang barangkali katakanlah tidak memiliki label sebagai alim atau label sebagai duat, sebagai dai, sebagai mubalik, tetapi di tengah-tengah masyarakat dia punya kontribusi yang sangat besar manfaatnya. Itulah mungkin orang yang berilmu, gitu. Justru terkadang orang-orang yang kategorinya alim di kacamata manusia pada umumnya mungkin dilihat sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai mubalik, tetapi manfaatnya ini tidak ada. Dia tidak punya peran yang memberikan manfaat, kontribusi yang sangat besar terhadap masyarakat. Kalah dengan barangkali orang yang tidak bergelar sebagai alim atau ulama. Maka berarti ilmu itu adalah, benar kata beliau, sesuatu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga kita berharap jamaah sekalian kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana ilmu yang kita miliki, walaupun mungkin cuma balighu anni walau ayah misalnya begitu, sampaikanlah walaupun cuma secuil ayat atau sepotong hadis, tetapi itu bisa memberikan manfaat untuk kaum muslimin, masyarakat yang ada di kanan kiri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.